Tetapi bagaimana Bunda Maria bisa membawa seluruh persoalan hidupnya kepada Tuhan? Dia berjuang untuk mengenal siapakah Yesus putranya ini. Mengapa dia harus mengandungnya? Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, Bunda Maria akhirnya bisa mengenal Tuhan Yesus putranya, dan dia juga sungguh-sungguh mengenal. Sampai Bunda Maria sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus putranya itu adalah Tuhan. Inilah proses yang harusnya kita juga ikuti. Bersama dengan Bunda Maria, ketika kita melakukan doa devosi kepada Bunda Maria, itu artinya kita berjalan bersama dengan Bunda Maria supaya kita bisa sungguh-sungguh mengenal Yesus. Maka kalau kita berdoa di rosario, itu tidak pernah terpisah dari Tuhan. Maka selalu diawali dengan atas nama Bapa. Di situ ada refleksi kita tentang Allah Tritunggal. Refleksi itu dalam doa rosario selalu ada 3 rentetan juga setelah itu. Salam Putri Allah Bapa, salam Bunda Allah Putra, salam mempelai Allah Roh Kudus. Semuanya tertuju kepada Allah Tritunggal. Jadi itu bagaimana ketika kita berjalan bersama dengan Bunda Maria, sebenarnya arahnya adalah kita ingin semakin mengenal Yesus Kristus putranya. Dengan mengenal Tuhan Yesus, kita akan mengenal siapakah Allah yang sesungguhnya itu. Maka tadi dalam Injil itulah yang digambarkan oleh Yohanes, ya, tentang siapakah Tuhan itu. Dan disinilah umat Katolik berjuang untuk semakin bisa membawa umatnya semakin mengetahui, mengenal siapakah Tuhan. Ya. Maka dikatakan tadi, Yesus juga katakan, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Ya, jadi itulah bagaimana proses kita untuk semakin mengenal Tuhan. Tuhan itu yang sebenarnya yang bagaimana? Dalam teks Filipus pernah dikatakan, Filipus bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, tunjukkan Bapa itu kepadaku. Lalu Tuhan Yesus hanya menjawab, kalau kamu sudah melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Jadi disitulah Tuhan Yesus sudah menunjukkan sebenarnya Bapa itu gimana, Tuhan itu sebenarnya yang bagaimana. Jadi disitulah bersama dengan Bunda Maria kita berjuang untuk semakin mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Karena memang mengapa kita harus berjuang? Apakah kita akan langsung mengenali Tuhan Yesus seperti yang ada di depan kita ini? Ternyata tidak. Kalau kita melihat proses kita merayakan Paskah, apa yang dialami oleh para murid? Para murid itu sudah ikut Tuhan Yesus, ya, sejak waktu hidup. Tetapi kemudian para murid ternyata tidak mudah untuk mengenali Yesus yang sudah mati. Ternyata tidak mudah untuk mengenali Yesus
yang bangkit. Maka disinilah kita butuh belajar bersama. Kita perlu sebuah kebersamaan, komunitas, supaya kita sungguh-sungguh bisa mengenal Tuhan kita dengan baik. Itulah perlunya kita masuk dalam sebuah komunitas, perlunya kita masuk dalam sebuah kawanan. Maka perbandingan-perbandingan yang dipakai dalam kitab suci adalah kawanan domba dengan gembala. Domba itu akan mendengar suara gembala. Kalau dia domba, dia akan tahu suara gembala. Artinya apa? Artinya yang dikatakan domba, kalau dia sungguh mengenal suara sang gembala. Maka kalau kita tidak pernah atau tidak bisa mendengar suara Tuhan Yesus, berarti kita bisa tersesat. Jadi kalau kita tidak mendengar suara Tuhan Yesus, ya kita bisa kehilangan arah dan bisa jadi kita tidak selamat. Jadi perbandingan-perbandingan seluruh yang ada di kitab suci itu selalu berkaitan. Mau dikaitkan dengan domba dan gembala, berkaitan. Mau dihubungkan dengan ranting, dengan pokok, semuanya berkaitan. Ya, jadi itulah ajaran-ajaran di dalam gereja Katolik supaya kita sungguh mengenal Tuhan kita. Maka tadi Apolos mencoba untuk mempelajari kitab suci supaya dia bisa kenal siapakah Tuhan kita. Tetapi Bunda Maria menggunakan cara lain. Ya, dia bukan orang berpendidikan, tetapi Bunda Maria juga berjuang untuk mengenal putra Yesus Kristus. Oleh karena itu memang ada banyak sekali persoalan, banyak sekali pertanyaan dalam hidupnya, tetapi kemudian dia tidak meninggalkan iman. Dia tidak pernah lari dari persoalan-persoalan yang dihadapi. Dia tetap setia, dan kesetiaan itulah yang menuntunnya pada keselamatan. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang dikasihi Tuhan, semoga dengan kita melakukan novena, kita belajar apa yang dilakukan oleh Bunda Maria. Tujuannya tetap sama, bukan Bunda Maria sebagai tujuan akhirnya, tetapi bersama dengan Bunda Maria, kita akan semakin mengenal Yesus yang sungguh-sungguh adalah Tuhan. Kita percaya kalau kita belajar dari Bunda Maria, maka kita juga akan bisa semakin mengenal Tuhan Yesus, dan kita juga akan sampai pada kebahagiaan yang sejati. Jangan pernah takut dengan itu semua, dengan berbagai macam persoalan, tantangan, rintangan yang kita hadapi. Bersama dengan Bunda Maria, kita akan sampai kepada Yesus Kristus dan kita akan mendapatkan keselamatan.